Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang Google Classroom. Apa itu Google Classroom? Adalah sebuah fitur yang dikembangkan oleh Google tentang email, dokumen, dan penyimpanan. Fitur ini dirancang untuk menjembatani pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran seandainya kegiatan pembelajaran itu tidak bisa dilaksanakan di dalam kelas seperti biasanya. Nah, sekarang kita pertama akan belajar tentang Google Classroom jika kita atau kalian nanti menggunakan smartphone. Nah, yang harus kita lakukan pertama kali adalah melakukan instalasi atau menginstal aplikasi Google Classroom di smartphone kita. Nah, kita bisa cari di Play Store. Play Store itu ya, cari aja, nanti kamu tuliskan Google Classroom akan muncul seperti itu. Nah, ini kebetulan harusnya nggak buka ini karena kebetulan di HP saya sudah ada aplikasi Google-nya, jadi di sini munculnya buka. Tapi kalau belum ada, maka di sini ada perintah untuk install. Akan muncul halaman seperti ini, tampilan seperti ini. Jadi ini adalah tampilannya. Kemudian setelah icon Classroom yang ada di wallpaper smartphone kalian klik, maka akan muncul tampilan seperti yang di gambar sebelah kanan. Nah, di sini kita akan diminta untuk memilih akun Google untuk Classroom-nya. Ini ada akun yang pertama, ini akun pribadi saya. Kemudian kita akan diminta untuk memasukkan akun yang baru. Ini yang pertama, yang di atasnya adalah akun pribadi kalian. Nah, kita akan diminta untuk mengisi akun yang baru. Akun yang baru adalah akun yang dari Karangturi, dari sekolah itu yang kalian dapatkan itu ya. Nah, setelah kita klik tambahkan akun, maka akan kita mulai diminta untuk menuliskan alamat emailnya. Ini saya punya contoh, misalkan emailnya seperti ini tolong ya, ini diapakan aja tulisannya yang jelas. Nanti kalau yang kamu isikan adalah email kamu yang dari Karangturi itu. Passwordnya. Kemudian kamu setelah isi password, maka akan berlanjut ke halaman berikutnya seperti tampilan di gambar yang sebelah kanan. Nah, sampai di sini kita tidak akan langsung menuju pada Google Classroom, akan tetapi kita perlu membuka email dulu ya. Nah, kita buka email lewat aplikasi mail di smartphone kalian. Kemudian nanti kamu pilih email yang official Karangturi. Di sini yang saya contohkan adalah yang menggunakan email saya, tapi ini bukan email Karangturi tapi email pribadi ya, yang bawah ini. Nah, kemudian email yang Karangturi ini kita klik. Nah, setelah kita klik maka akan terbuka beberapa surat masuk ke dalam email kita Karangturi. Ini anggap saja email Karangturi saya adalah yang tulisannya Inul Burjai. Nah, kemudian setelah itu di sini ada muncul undangan tutorial Google. Nah, ini kita klik. Nah, setelah kita buka undangan tadi, maka akan muncul pesan bahwa kita diminta untuk bergabung dengan kelas Google Classroom. Karena kebetulan di sekolah kita sistemnya adalah guru mengundang murid untuk mengikuti kelasnya ya, jadi gitu. Jadi Bapak Ibu guru sudah mengundang kalian dalam pembelajaran di Google Classroom ini jika kalian bergabung gitu. Nah, setelah kamu klik gabung di seperti yang terlihat pada tampilan yang gambar yang tengah ini, kemudian
kamu akan diminta memilih aplikasi Google Classroom atau browser. Di sini ada Chrome misalkan. Nah, kita pilih aplikasi Classroom untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, setelah kita memilih aplikasi Classroom tadi, maka kita akan dialihkan menuju ke aplikasi Google Classroom. Nah, tetapi ketika kita gabung dengan kelas, maka berikutnya di halaman Google Classroom kita akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika kita di halaman kita sudah muncul tampilan seperti ini artinya kita sudah menjadi anggota kelas tersebut. Nah, di sini terlihat ada tugas baru. Tugas baru artinya di dalam kelas itu sudah ada hal yang harus kita selesaikan. Nah, tadi tugasnya adalah presensi. Nah, untuk menyelesaikannya, maka kita klik pada lampiran, kemudian bawahnya ada tulis presensi itu kita klik, kemudian setelah kita klik di situ, kita akan menuju ke berikutnya adalah untuk melaksanakan tugas yang harus kita laksanakan atau selesaikan. Nah, dalam mengisi presensi, yang pasti kita akan diminta untuk menuliskan identitas, nama gitu ya. Setelah nama, kita klik berikutnya. Tapi model presensi itu macam-macam, terserah dari Bapak Ibu guru membuatnya bagaimana. Ini ya buat siapa yang sederhana. Setelah nama, kita klik berikutnya, kemudian kita diarahkan ke halaman berikutnya lagi adalah halaman untuk menyelesaikan tugas presensi kita. Nah, caranya gimana? Dengan mengklik tulisan kirim. Nah, berikutnya adalah tugas kita mengerjakan soal latihan. Misalnya Bapak Ibu guru memberikan latihan kepada kalian. Contohnya yang atas ini, yang gambar kiri ada tertulis tugas baru latihan soal. Artinya kalau ada seperti itu, kalian diminta untuk mengerjakan soalnya. Nah, cara mengerjakannya gimana? Kamu klik tulisan tersebut, kemudian akan muncul seperti gambar sebelah kanan, latihan soal pengetahuan umum misalkan. Ini contohnya adalah soal pengetahuan umum. Nah, kemudian ketika gambar ini kita klik atau tulisan soal pengetahuan umum kita klik, maka akan muncul uraian soalnya. Nah, contoh gambar kiri ini adalah soalnya. Ini saya buat soalnya hanya 2 butir soal saja, bentuknya biliar ganda. Ini kebetulan memang tidak bisa tampil semua untuk soalnya. Jadi yang nomor 1 itu perintahnya tadi adalah siapa presiden pertama Republik Indonesia? Maka jawabannya bisa kita pilih Soekarno. Kemudian yang kedua, ibu kota provinsi Bali. Nah, harusnya Denpasar, tapi ini saya coba untuk memilih Mataram gitu ya. Nah, kemudian setelah kita mengerjakan, kita klik yang bawah itu tulisan kirim. Nah, kemudian setelah kita mengirim, kita akan diarahkan ke halaman berikutnya, yaitu tentang skor atau nilai yang kita dapat. Jadi setelah begitu selesai kita mengerjakan soal, kita akan langsung tahu berapa skor yang akan kita peroleh nanti. Nah, cara melihat skornya bagaimana? Kamu klik di lihat skor. Nah, kemudian muncul di halaman berikutnya. Nah, karena tadi ada 2 soal yang satu salah, maka nilai yang saya dapat atau kalian dapat adalah 50. Kalau benar semua ya berarti 100. Begitu. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara kita menggunakan Google Classroom untuk mengisi presensi, kemudian mengerjakan tugas jika kita menggunakan smartphone. Nah, berikutnya adalah bagaimana ketika kita harus menggunakan laptop atau PC, ya. Prinsipnya hampir sama, hanya bedanya pada tampilannya saja. Jadi tampilan laptop dan smartphone itu, kalau smartphone lebih sederhana, dengan laptop itu akan lebih rinci, gitu, seperti itu. Sebetulnya lebih enak menggunakan laptop atau PC daripada smartphone, tapi tidak apa-apa, semuanya bisa digunakan. Nah, bagaimana kalau menggunakan laptop atau PC? Mari kita lihat. Ketika kita menggunakan PC,
Maka langkah yang pertama adalah kita buka browser dulu ya, kemudian kita tuliskan alamat Google di sini, ada panah merah ini. Kemudian setelah itu kita harus login menggunakan email Karangturi. Kemudian setelah login, maka kamu harus akan lihat seperti ini. Ada 9 titik di sebelah kanan atas itu adalah menu produk Google ya gitu. Jadi kalau itu kita klik, maka akan muncul tampilan seperti di bawahnya. Nah, kita cari tampilan Google Classroom. Nah, setelah ketemu, maka tampilan itu kita klik. Lanjutkan, maka kita akan masuk ke halaman berikutnya. Nah, di kanan atas itu ada titik 9, itu adalah simbol dari menu produk Google ya gitu ya. Ada macam-macam di situ. Kita cari simbol email. Nah, simbolnya ini. Kemudian kita klik. Setelah kita klik, maka surat-surat elektronik yang masuk ke alamat kita akan dimunculkan di sini. Ini saya contohkan. Di sini ada undangan tutorial Google Classroom. Nah, untuk tahapan selanjutnya adalah undangan ini kita klik. Setelah kita klik, maka kita akan diarahkan ke halaman yang berikutnya. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka kamu langsung klik gabung seperti tadi ketika di smartphone. Selanjutnya sama, masih kita klik gabung lagi. Baru setelah itu kita akan diarahkan ke halaman Google Classroom. Nah, di sini sudah terlihat ada dua tugas. Tugas yang pertama itu adalah tentang presensi, yang kedua adalah latihan soal, sama seperti smartphone tadi ya. Nah, jadi di sini tugas yang di bawah itu adalah yang lebih dulu diberikan, kemudian yang di atasnya itu yang tugas berikutnya. Kemudian kalau ada lagi yang tugas dimunculkan lagi, maka itu akan muncul di atas lagi seperti itu. Jadi yang tugas paling awal diberikan oleh guru itu akan muncul pada baris yang paling bawah, dan yang paling baris paling atas itu adalah tugas yang paling terakhir diberikan oleh guru seperti itu. Jadi kalau kamu mau tahu tugas pertama aku apa, ya kamu cari scroll yang paling bawah yang mana. Nah, berikutnya kita akan mencoba melakukan presensi dengan menggunakan PC ya, seperti itu. Di sini kita akan melakukan presensi dengan cara mengisi form presensi. Nah, form presensi yang ada di sini ini kita klik ya. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke lembar berikutnya. Di sini kita akan mulai untuk proses presensinya. Kita diminta untuk mengisi kelas. Setelah mengisi kelas tadi, barulah kita mengisikan nama kita. Kita memilih ya, nanti kamu klik panah yang ke bawah ini. Di sini nanti akan muncul nama-nama kalian. Pilih nama yang sesuai dengan nama kalian, kemudian klik tombol berikutnya. Kemudian
Setelah apa kan? Nah sekarang berikutnya kalau kita mau mengerjakan tugas yang satunya lagi, yang tadi kan ada dua, satu presentasi, satunya ada tugas lagi. Nah caranya gimana? Caranya seperti ini. Di pojok atas kanan kiri, maaf, pojok kiri sebelah judul tugasnya itu ada 3 garis ya, 3 garis yang sejajar. Kemudian garis itu kita klik, kemudian kita memilih kelas kita. Nah, kita memilih kelas, kemudian kita akan dikembalikan ke kelas yang pertama tadi, kelas tutorial Classroom ini. Nah, seandainya kamu sudah punya banyak kelas, maka di halaman ini akan muncul banyak kelas. Seperti sekarang kalian misalkan sudah punya 5 kelas, maka di sini akan muncul ada pilihan kelas apa, satu, kelas keduanya kelas apa, yang ketiga kelas apa, dan sebagainya sampai ke 5. Nah ini kebetulan masih satu, maka akan munculnya tampilan seperti ini ya. Kemudian jika kita akan mengerjakan latihan soalnya, maka kita klik yang ini. Nah kita klik ini, kita diarahkan ke halaman berikutnya, yaitu halaman tentang latihan soal. Nah di sini ada soal pengetahuan umum, ini bentuknya adalah Google Formulir. Kita pilih di sini ya, yang ada panah merahnya. Setelah kita klik di situ, maka kita akan diarahkan ke lembar yang berikutnya. Di sini kita diminta untuk menuliskan identitas kita, misalkan tulis aja nama kita Budi gitu ya. Kemudian ini pertanyaannya, presiden pertama Indonesia adalah Pak Jokowi, ibu kota provinsi Bali adalah Denpasar. Nah setelah ini kita kerjakan, maka kita kirimkan. Nah kemudian setelah kita kirimkan, kita sama seperti tadi di Smartphone, kita bisa melihat skor perolehan kita seperti itu. Nah karena seperti itu ya, karena tadi kita jawabnya salah, presiden pertama kok Pak Jokowi kan salah. Nah, maka nilai kita juga 50 karena tadi soalnya cuma 2. Itu tentang bagaimana cara kita menjawab soal-soal yang kemungkinan akan diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah berikutnya itu tanda panah merah adalah menunjukkan berapa poin total yang kalian peroleh. Nah sekarang kita akan mencoba bagaimana seandainya kita diminta untuk mengupload file. Jadi tugasnya adalah kita mengupload file. Contohnya misalkan ini ada soal, carilah contoh gambar pementasan karya seni. Nah setelah kita mencari gambar karya seni, kemudian gambar itu kita simpan di hard disk komputer kita, kemudian kita akan upload, melakukan proses upload. Nah caranya adalah dengan kita klik tambah atau buat, artinya dengan kita mengklik ini kita akan membuat atau menambahkan tugas kita, menyelesaikan tugas kita, yaitu mengupload gambar tadi. Nah setelah kamu klik ini maka akan muncul pilihan-pilihan di bawah ini tadi, ada Google Drive, kemudian link, file, dan seterusnya. Nah kita pilih yang file karena kita akan mengambil file dari komputer kita upload. Nah di sini kamu lihat ini ada terbaru, upload, drive saya, atau kemudian berbintang. Kita pilih yang upload karena kita akan mengambil filenya tadi dari perangkat komputer kita. Kalau misalkan kita sudah punya file dari atau yang disimpan di Google Drive, maka kita pilih drive. Nah sekarang ini andaikan
filenya berada di komputer kita. Maka kita pilih upload, kemudian berikutnya tekan browse atau mencari. Kita mencari di mana lokasi file yang akan kita upload gitu ya. Nah, kemudian kita diarahkan ke sini, kita cari. Oh, ternyata misalkan ini saya simpan di desktop itu biar gampang nyarinya. Nah, kemudian file yang akan kita upload tadi kita klik, kemudian kita klik open yang bawah itu. Setelah klik open, proses upload akan terjadi. Jadi nanti ini mungkin memerlukan beberapa waktu tergantung dari besaran file yang kita upload. Kalau filenya itu besar itu agak lama, kalau filenya itu sedikit atau hanya berapa kilobyte gitu ya cepat. Nah, setelah punya selesai, kita sampai ke tahapan akhir dalam menyerahkan tugas yang berbentuk file tadi. Nah, caranya adalah kita dengan memilih atau mengklik tombol biru yang ada tulisannya serahkan. Nah, ini yang ditutup dengan panah merah ini. Nah, begitu kita menekan tombol ini atau mengklik tombol ini yang serahkan ini, maka akan muncul kotak putih terang yang di tengah ini. Kemudian baru tugas itu kita serahkan dengan menekan atau memilih atau mengklik tulisan serahkan di sebelah batal. Nah, ini ya ditandai dengan warna merah. Begitu kita klik serahkan itu artinya tugas kita dalam mengupload file sudah selesai. Nah, begitu anak-anak, kira-kira tutorial dalam kita membuat tugas, menyerahkan tugas dengan Google Classroom.